Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi sayyidina Muhammadin ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahu azim. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Surah Pasar Benai, Kelurahan Benai, beserta pengadaannya, kemudian alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, seluruh bendang dalam negeri, lebih khususnya bapak-bapak kaum muslimin, ibu-ibu kaum muslimat, sidang jemaah subuh Masjid Surah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah, karena yang paling kita takutkan, kita manusia yang diciptakan dengan sebaik-baik bentuk, dengan sebaik-baik rupa sebagaimana dalam Quran surah At-Tin. Yang paling kita takutkan adalah kita tidak mampu untuk bersyukur. Makanya pada pagi Sabtu yang mulia ini begitu banyak nikmat dan rahmat Allah. Tanpa kita sadar, kita sudah berada di tahun 2025. Sudah 11 hari kita tinggalkan tahun 2025-24. Sudah 11 hari pula kita berada di bulan Rajab. Dua hal pada pagi ini di antara banyak nikmat dan rahmat Allah. Yang pertama adalah nikmat sehat dan nikmat sempat. Karena banyak orang awak yang sehat, tapi ketika muazzin mengkumandangkan as-salatu khairum minan naum, jadi balik adanya. Wa khairum as-salatu wa khairum, tidur lebih baik daripada solat. Dibalikkan menjadi bukan solat lebih baik daripada tidur. Kenapa? Tambah pemilu hari hujan, tidak akan banyak orang awak mensuci. Jadi bersyukur alhamdulillah pada pagi yang mulia ini kita datang ke Masjid Surah. Kemudian yang kedua yang luar biasa adalah nikmat iman. Banyak orang beragama Islam dari kecil memeluk Islam, sudah balik berakal disunat bagi laki-laki dan perempuan sejak mereka lahir. Tapi ketika dikumandangkan suara azan 5 kali sehari semalam, belum tentu imannya terketuk untuk masuk ke masjid, terutama kepada kaum laki-laki yang lebih afdal solatnya adalah di masjid berjamaah. Jadi bersyukur kita pada kesempatan yang luar biasa ini di subuh yang tercinta ini, karena solat subuh adalah solat yang paling sulit untuk ditunaikan, terutama bagi orang-orang yang tidak biasa untuk menunaikannya. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat, sedang jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang singkat ini, terima kasih kami ucapkan kepada pengurus Masjid As-Surah sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk duduk di atas meja yang mulia ini. Bapak Ibu yang berbahagia, pada malam hari, pada subuh hari ini kami akan menyampaikan usia singkat untuk kita semua. Mari kita tingkatkan kualitas diri di bulan Rajab. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagaimana saya sampaikan tadi, luar biasa tahun 2025. Tanggal 1 Januari masuk pas 1 Rajab bertepatan. Luar biasa. Tanpa kita sadari, tadi sudah kami sampaikan, hari ini sudah 11 Rajab. 11 hari di bulan Rajab, 11 hari di bulan Januari 2025. Lalu apa yang perlu kita tingkatkan di bulan Rajab yang luar biasa ini? Yang pertama,
tentu sebagai manusia biasa, Imam Al-Ghazali berpesan kepada kita, sebaik-baiknya seorang manusia, sebaik-baiknya seorang muslim, yang diingat pertama kali adalah dua hal. Satu adalah dia senantiasa bermuhasabah diri. Yang kedua, dia ingat akan kematian. Yang pertama adalah muhasabah diri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Dalam Al-Hasib 18 itu diingatkan, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang akan kamu perbuat untuk hari esok atau hari akhirat. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hari esok tu bapak-bapak, ibu-ibu, tidak saja hari akhirat. Besok pagi hari ini, besok pagi hari esok, minggu depan hari esok, bulan depan hari esok, tahun depan hari esok, apalagi hari akhirat sudah pasti hari esok. Kita pikirkan apa yang kita berbuat. Kalau kata orang kini, buatlah planning. Kalau awal tahun baru, buatlah rencana, bukan kita buat. Maaf, bermuhasabah kita tahun 2024. Mungkin sudah banyak dosa yang kita lakukan, banyak kesalahan yang kita berbuat. Mudah-mudahan di tahun 2025 bisa awak kurangi. Karena mengapa? Kita manusia biasa, kita manusia tak luput dari salah dan hilaf. Rasul saja salah, karena beliau juga manusia biasa meskipun lebih istimewa dari kita. Apalagi awak yang hanya manusia biasa, banyak salah awak, banyak hilaf kita, baik disengaja ataupun tidak. Lah pasti lebih bagus kita mengiktibar diri awak, kita bermuhasabah diri. Mengapa begitu? Kerana dengan ingat kita kurang, kita selalu bermuhasabah, ampun kurang dengan kekurangan kita. Kita tidak sempat menyebut kekurangan orang lain, kita tidak sempat menghitung keburukan orang lain. Kita sibuk dengan keburukan kita sendiri, dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, kadang-kadang kita hanya bisa menyalahkan orang lain, kita hanya bisa menggibah orang lain. Seperti pepatah kampung orang kita, tungau di seberang Kuantan, di seberang Senen, seberang lautan nampak, tapi gajah di pelupuk mata tidak tampak sama sekali. Apa artinya? Kesalahan orang saya ini copik obi di awak, kesalahan kita yang banyak lupa di kita. Contoh, kadang-kadang maaf pengurus masjid salah di awak. Dan cuba kita mengurus masjid dia senang, susah. Bapak Ibu sidang jemaah subuh majlis sunnah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yang luar biasa, kita ingat akan kematian. Kullu nafsin sa'iqatul maut, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala yang bernyawa pasti mati. Segala sesuatu yang berasal dari Allah akan kembali kepada Allah. Mari sedikit kita kutip cerita Nabi Yakub. Nabi Yakub alaihissalam, putra Ishak alaihissalam. Mari kita ingat bagaimana kisah Nabi Yakub. Karena Nabi Yakub diberikan kelebihan, seluruh Nabi Rasul diberikan mukjizat. Salah satu mukjizat Nabi Yakub adalah beliau dipertemukan dengan malaikat Israel. Kalaulah malaikat Israel main ke rumah awaknya, masuk di depan, kita mau lupik, dia mau lupik, putih di depan dia lari. Dan cuba-cuba kalau malaikat Israel main ke rumah awak, jadi undang leh pensan kita dengan dua. Ini beliau datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wahai Nabi Allah, wahai Yakub. Begitu kaget, apa kabar malaikat Israel? Waalaikumsalam. Aku datang ke rumahmu bersilaturahmi. Terima kasih wahai malaikat Israel. Setelah beliau berbual-bual, berbincang seperti manusia biasa, ketika malaikat Israel akan pergi meninggalkan rumah Yakub, Yakub berpesan, wahai malaikat Israel, aku punya satu permintaan, kata Nabi Yakub. Apa kata Yakub? Apabila nanti engkau akan mencabut nyawaku, kasih aku kode, berikan aku tando, kata Nabi Yakub. Kalau orang ini boleh nak kode, boleh kena tando. Tunjukkan ke ambo ketika ambo akan mati, agi ambo tando, kata Nabi Yakub. Baiklah,
Maka pamitlah malaikat Israel kembali ke arasnya. Beberapa ratus tahun kemudian, karena Rasul panjang umurnya, kita anggap saja 500 tahun kemudian, malaikat Israel datang lagi ke rumah Nabi Yakub. Assalamualaikum wahai Nabiullah. Waalaikumsalam wahai malaikat Israel. Apakah gerangan engkau datang kembali ke rumahku? Mohon maaf wahai Yakub, kali ini aku datang ingin mencabut nyawamu, tidak lagi bersilaturahmi sesuai dengan perintah Allah. Nabi Yakub terkejut. Lalu beliau sebagai manusia protes, wahai malaikat Israel, dulu ketika datang ke rumahmu, mau minta satu hal, minta supaya engkau ketika akan mencabut nyawaku kasih aku kode. Mana kode dulu dari Yakub? Dijawab sama malaikat Israel, wahai Yakub, sesungguhnya tanda-tanda itu sudah aku berikan kepadamu. Pertama, dahulu rambutmu itu hitam, kini sudah memutih wahai Yakub. Diminyakan dulu berkilat, inilah putih saya dah buka jambak sudah. Nampak lagi kita rasulnya kepada masing-masing. Itu tanda mah. Ini banyak semer, nak ada semer bersampo. Negara hitam juga. Itu tanda kepada kita. Lalu apa lagi kata malaikat Israel, dulu gigimu itu lengkap, ini lebih tanggal. Jangankan makan ayam yang boleh-boleh, makan kerupuk je lah payah. Makan konji pula payah, patolannya boleh-boleh gigi nak ada dah. Itu pertanda kepada kita. Lalu wahai Yakub, dulu matamu itu tajam sekali rabun, sudah mulai menua. Masuk panjang dari pagi sampai luhur, nak masuk panggil cucu baru selesai. Kalau mata awak dah rabun, dah pakai kacamata pun kadang payah, tak masuk-masuk. Lalu Yakub, dulu tubuhmu itu tegap, kekar kuat, kini sudah bungkuk dimakan usia. Lah bungkuk kita, dulu awak cagar, kini kita lah mulai tua. Dulu bau hujan tidak ada, kini koleronya ini lah domam. Kenapa kita dah tua? Lah bantuk-bantuk sih. Banyak salah rematik lah, tiba semurid lah, kambuh segala lah naik. Itu pertanda dah tua. Dan terakhir wahai Yakub, kata malaikat Israel, baru beberapa hari yang lalu engkau memakamkan keponakanmu. Kamu yang memandikan, kamu yang mengapani, kamu yang menyolatkan, dan kamu yang menguburkan. Tidakkah engkau berpikir wahai Yakub, waktu nanti suatu waktu engkau akan masuk ke yang lahat itu? Bodoh kita mengubur orang mati. Kadang maaf kita tukang gali kubur, kita imamnya kita masuk ke yang lahat, tapi setelah poi dari kubur lupa di awak kalau giliran awak kan ke situ juga. Lupa di kita kalau kita akan mati. Lupa di awak kalau awak suatu saat awak yang akan dikuburkan oleh orang. Hari ku awak menguburkan orang, besok pagi kita yang akan dikuburkan oleh orang lain. Hadirin sedang jemaah subuh masjid surah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang harus kita tingkatkan adalah solat. Bulan kini bulan solat, bulan datangnya perintah solat. Kalau Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah adalah bertahap, 5 ayat, 10 ayat paling banyak pada Allah, dari Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Dimulai dari pada surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, diakhiri oleh Al-Ma'idah ayat 3. Bertahap turun, dikirim. Kalau masuk itu kini COD melalui malaikat Jibril, awak kini COD melalui kurir JNT, kurir Ninja Express. Macam orang ibu-ibu berkirim jilbab COD melalui Shopee, posan hijau ibu merah. Tapi perintah solat tidak, langsung dijemput oleh Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu persingkat, awalnya solat diberikan 50 rakaat. Kalau sobat 50 rakaat, saya sama malam solat pensan bang Acong. Ya kan sama yang Mbak Pujaru. Lalu berpendapat Nabi Musa, berpendapat Nabi Isa, berpendapat Nabi Ibrahim, berpendapat Nabi Adam. Apa kata Musa kepada Nabi Muhammad? Wahai Muhammad, umat ambo tinggi-tinggi godang-godang je Nabi Musa. Umat kini akan bisa semua yang 50 kali sehari ke semalam tu doh. Minta kuranglah kepada Tuhan kita. Dalam riwayat kurang.
sampai akhirnya 5 kali diberikan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Nabi Adam masih bernasihat kepada Nabi Muhammad. Apa kata Adam? Minta sekali lah semua yang Muhammad sari. Apa jadi Muhammad lah malu bapaknya. Jadi malu po. Beda dengan ibu-ibu baru di pasar dari 10.000 jadi nak 1.000 lampu ni tukang jual sayur. Jadi 5 kali sehari semalam. Apa kata Nabi Muhammad terakhir? Yang terakhir pula 5 kali sehari semalam tidak dia dilaksanakan. Itu bukanlah umat. Jadi pada bulan ini aqimis solat tanha 'anil fahsya'i wal munkar, solat imaduddin. Dirikanlah solat dalam Al-Quran 17 kali. Aqimis solat wa atuz zakat, diiring oleh kalimat dirikan solat, bayarkan zakat. Solat mampu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Solat adalah tiang agama. Maaf, kita contoh di Jakir dia mensuji rancak tumbuh dalam 3,1 miliar mensuji Al-Kausar. Kalau kau bukan baru, kalau ke mana-mana sengaja singgah semboyang situ, itu pribadi yang buat Bapak Ibu. Di Pangkalan ada dulu cik rancak mensuji, pribadi yang buat. Kalau di Jakir paling dong duit kalau di Pangkalan Pak Abu nama buat mensuji surau. Bukan main luar biasa ibadahnya. Awak buat surau je payah, yuran buat mensuji MDA je payah, orang buat mensuji surau. Tapi kalau tidak solat, semua tidak akan ada nilainya, semua tidak akan ada artinya. Karena sesungguhnya yang pertama dihisab di hadapan Allah adalah solatmu. Maka pada bulan Rajab yang mulia ini, mari kita tingkatkan solat kita. Mari kita tingkatkan sembahyang yang mungkin tahun 2024 banyak kita tinggalkan. Tahun 2024 berapa kali awak nak sembahyang zuhur, berapa kali awak nak sembahyang asar, apalagi berapa kali awak nak sembahyang subuh. Kalau maghrib datang hari hujan awak nak kamar soji, tapi kalau diputar rendang bergurau beli kita datang. Tu bedanya awak dengan orang. Apalagi kalau bulan itu kan acara bulan Rajab, Isra Mi'raj, kaum muslimin, kaum muslimat penceramah sudah datang. Ya Allah, penceramah dari bersurah juga dari kampar kadang-kadang Ustaz Bobo undang kemari. Ibu guru putri berangin sojulakan tibu kita lah. Tapi kalau pausana konser di lapangan, nembak putri ke lapangan awak pun ibu. Nggak ubah itu putri loh, aman nak korek dia. Tapi kalau hujan senyum dia akan tibu loh. Lepas ni pengurus masjid panggil, mana ceramah kami akan tibu loh kami loh. Air hujan lebih angin kami nak tidur je. Tapi kalau konser dendang jandul tibu akan lu. Kawan nyamil dia boleh kata. Tu gitu. Bandingnya Bapak Ibu, lebih penting urusan dunia ketimbang urusan akhirat. Kadang tipu kau panggil Allah yang mulia, hayyalah solat, itu sibuk jadi dengan urusan awak. Tidak ada kutu yang tu kau bersuji. Kadang maaf bersuji di depan rumah awak, 5 kali saya semalam hayyalah solat, awak saja tidur depan rumah bersuji. Apa boleh jauh? Jolin akan tidur aja. Sibuk segala macam, tak pernah selesai urusan dunia. Assalamualaikum, Assalamualaikum, udah doa awak lari, kita nak ke mana? Siapa yang akan menjamin kita hidup sampai ke sojo? Siapa yang akan menjamin kita hidup sampai sempurna? Wallahu alam. Semua adalah rahmat dan nikmat dan ketentuan Allah. Apabila datang kematian, tadi dikatakan ke Yakub, apa yang Yakub lain? Ialah macam kita jauh lagi, ia nak tengok Yakub dan kalau mengalami tanduk kan boleh. Ini rasulnya diri kita masing-masing. Dulu apa bertugas, contoh kau pakai kerja ini pensiun je Pak. Berarti lagi ya tahun. Dah lewat 23 tahun lah luar biasa. Nak betul Isyak masuklah pergi pada kenapa gitu? Rasulnya lain. Itu contoh apa Ibu? Jangan kita lah tempuh ke depannya. Kemudian kaum muslimin di bulan ini yang luar biasa, marilah kita banyak-banyak berdoa. Karena bulan ini bulan sedekah, bulan dikabulkannya doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, sehatkanlah kami
muliakanlah kami di bulan Rajab dan Sa'ban, dan pertemukanlah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Apa artinya kita selalu minta panjang umur, sehat bulan Rajab, sehat bulan Sa'ban, sehat sampai Ramadan. Jangan sampai Ramadan lawan tu nak rayu loh. Kau malam 30 Ramadan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, juga orang nak rayu sebagai sapu kan umur lawan. Orang nak rayu. Jangan minta mati orang rayu, orang payah. Rayu micik jangan minta mati orang ke pasar. Tapi boleh cara kalau malaikat Israel tipu. Itu Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa. Setiap tahun kita berdoa, dan mudah-mudahan setiap kita kaum muslimin ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menghadap yang Maha Kuasa, awak dalam keadaan husnul khatimah. Di awal tadi kami baca, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan wahai kaum muslimin, matilah kamu dalam keadaan muslim. Apa artinya? Awak Islamnya tapi kita mati di kafe. Awak Islamnya tapi kita mati di bar. Awak Islam tapi mati di meja biliar. Siapa yang kita mati ketika itu Islam? Mati su'ul khatimah, bukan husnul khatimah. Jadi harapan kita di subuh Rajab 11 Rajab yang mulia ini, mudah-mudahan ketika Allah memanggil kita, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz